Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini aku bakal jelasin tutorial tugas membuat create data untuk satu tabel dari tabel yang udah aku buat di Whimsical. Nah, tabel yang aku buat di Whimsical ini, aku mau buat tabel ini anggota. Kita masuk ke Visual Studio Code. Kemudian yang pertama itu kita buat tabel dulu, PHP menggunakan migration. Kita buat dulu PHP artisan make migration create create anggota aja. Create anggota. Di modelnya kita daftarkan file-file apa yang mau kita Create anggota table. localhost-nya. Partition make migration create anggota table. Kemudian enter. Nah, ini udah kebuat nih migrationnya. Nah, ini anggota. Nah, kemudian coba nih. Nah, oke, lanjut. Ini kita samain fieldnya sesuai sama yang tabel yang udah aku buat di Whimsical. Di sini ada ID, user ID, Buat pakai kode $table, sama dengan nama tabelnya adalah peserta. string user ID, user ID, kode anggota, $, setelah user ID kita buat apa nih, kode anggota. Ini alt shift down aja, alt shift down. Kode anggota ya, tadi apa sih kode anggota? Kode anggota. Di kode anggota itu ada nama, lupa, langsung aja alt shift down. Habis kode anggota ada nama, setelah nama ada terus jurusan hotel,
terus tipenya integer, halaman, dan yang terakhir alamat. Oke, udah ya. Terus kita ke migration. Tipenya Kita buat tambahin nama jenis kelamin. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini udah. Kemudian setelah itu kita buat lagi di sini PHP Adsense Migrate. Buat nampilin tabel di localhost-nya. Bentar, ini kenapa ya? Wing. Oke, maaf tadi ini bukan structure ya, string. Terus coba lagi. Nama. Nah, udah. Kemudian kita lihat di localhost-nya. Oh iya, belum buat database-nya. Panjang juga ya prosesnya. Oh, ini ada purpose. Nah, ini anggota. Oke. Ini udah muncul ID, user ID, kode anggota, nama, jurusan, note, alamat. Oke, ini tabel di localhost udah kebuat. Kemudian langkah selanjutnya Ini kita pakai tipenya untuk capture dulu. selanjutnya kita buat modelnya. Ini kita buat yang baru aja. PHP artisan make model jenis kelamin anggota. terus ada umur. Oke, kemudian di model, nah ini udah kebuat anggota.php. Kemudian di sini kita buat protected Alamat sama $table. Anggota kemudian aku nggak ngerti. anggota kemudian protected $label terus kita masukin lah si ininya, nah ID, user ID,
user ID, kode anggota, nama, jurusan hotel, notel, alamat. Oke, kemudian di bagian profil kita kasih titik koma. Setelah itu setelah kita buat modelnya, kita buat controller. Nah, sekarang aku mau buat tabel di dalam ini anggota. Jadi nanti ketika diklik si anggota, dia muncul tabel di sini. Dan dia tetap ada si nav ini sama si footer ininya gitu. Tapi dia udah pindah halaman ke halaman anggota. Nah, sebelumnya kita kasih extend. Ini aku udah buat folder anggota sama file anggota.php-nya. Nah, di file anggota.php kita buat extend template. Nah, kita ini dari admin kan, berarti admin template base. Nah, ini admin template base. Nah, di tabel ini kemudian kita buat sectionnya. Mungkin bakal aku copy dari sini. Section title. Nah, di sini ya. Title. Oke, Ctrl C. Terus codingan ini kita tempel di file peserta di dalam add section content. Anggota ambil di sini. Kemudian buat section content. Section content, terus jangan lupa buat end sectionnya di bawah sini. Terus mungkin aku bakalan hapus beberapa tabel. End section. Kemudian di dalam sini kita masukin tabel, codingan tabel yang mau kita masukin. Itu aku ngambil dari sini. Nah, ini kan template admin aku yang aku pilih. Terus aku mau ngambil tabelnya yang ini. Nah, ini codingannya, tinggal copy. Kemudian balik lagi ke sini, kita paste di sini. Kemudian setelah udah buat ini, kita udah dirapiin. Kemudian data nanti
Setelah ini kita masuk ke dalam web. Hapusnya tuh di sini, di TR ini kita hapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini web.php. Kemudian kita buat route-nya. Route controller, route controller, terus itu kan nama aku tuh ini anggota ya, anggota controller, anggota controller. Ini kecil apa gede ya, bentar. Gede. Anggota controller, kemudian clash, anggota controller, class, habis itu group, function, terus kurung kurawang, enter, terus di sini kasih titik koma dulu, dan sini kita buat route get anggota kemudian name, admin, index, admin, index, anggota, Oke, kalau udah kita titik koma. bakalan ngambil ini. Di sini kan aku udah buat di daftar elemennya ada peserta. Jadi nanti kalau kita klik peserta, halaman tabelnya muncul. Berarti caranya kita bakalan buat di web PHP. Kemudian Bakalan buatnya di controller baru. Tadi kan aku udah buat ya controller peserta. Di sini tulisannya peserta controller. Nah ini ada auto complete-nya. Terus di sini halaman peserta, nama functionnya, aku buat juga peserta. Terus di sini mungkin aku buat sebelumnya kita buat controllernya dulu.
halaman admin, indeks peserta boleh. Kita buat kontrolernya. Kalau udah, kita copy nama function ini PHP dan kita masukkan di controller. artisan next Buat public function controller. Nah, terus nama functionnya tadi peserta, terus Anggota kita mau nampilin datanya, berarti controller. view, ya kan? Nama filenya tadi kita masukin di folder admin, terus di dalam folder Enter. peserta, terus namanya adalah peserta. Oke, ini kita hapus lagi. Nah, anggota controller ini. Kemudian kalau udah, Kalau udah, tadi kan gambarannya kalau kita masuk ke sini, anggota controller. tabelnya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, setelah itu di sebelah sini, ini di anggota controller kita buat public function. Mungkin warnanya hijau aja. Public function anggota. Oke, coba kita refresh lagi. Nah, yang ini. Oke. Ini buat warna hijau aja kali ya. Kalau warna hijau, Anggota, kemudian kurung kurawal, dolar anggota, nah, ini. Oke. sama dengan anggota. All Halo teman-teman. Bingung. kemudian kita koma. Setelah itu kita buat returnnya, return view admin anggota admin anggota compact text dan titik koma. Nah, setelah itu kita buat ini anggota, kita masuk ke web PHP, kemudian yang bagian ini kita salin, kita copy, dan kita masuk ke sidebar karena kita mau munculin tampilan kan. Nah, ke sidebar di bagian ref anggota, di tabel anggota ini kita
hapus, kita hapus, kemudian kita ganti jadi road. Bentar, road. Nah, ini kita copy, paste. Nah, udah di paste. Kemudian ini udah keluar nih hasilnya. Bentar. Nah, ini coba kita refresh. Kita lihat ke anggota. Bentar. Admin index anggota. Ini apa katanya? Models. Nabila ya. Oh ya, ini bukan anggota, ini kan anggota controller. Ini anggota controller. Nah, ini ya, ini udah muncul tabelnya. Oke. Nah, kemudian ini mau aku ubah-ubah dulu, mau disamain kayak ini. Nah, berarti ininya ID, terus user ID, kode anggota, nama, jurusan, notel, alamat. Coba kita refresh. Nah, udah. Kemudian isinya ini, berarti ini ID-nya misalkan di bagian mana ya? Bentar. Oh, bentar, ini tipenya alamatnya bukan integer dong. String. Balik lagi ke sini. Misalkan ID-nya A1, namanya coba
Oke, user ID-nya. Tapi kalau pakai modal terlalu ini nggak sih? Kita kan banyak datanya. Kalau pakai Nggak bisa, takutnya kalau jelek, takutnya terlalu panjang terus. Tadi apa usernya Lenka Ditambah lenka@gmail.com, kemudian kode anggotanya 1. Oh jangan, ini ID-nya 001, terus kode anggotanya A1, terus namanya Lenka, kemudian jurusannya desain, kemudian notelnya, kemudian alamatnya. Nah coba ini udah muncul nih Lenka. Oke, ini tinggal dihapus, diganti kayak yang atas. Oke, selanjutnya kita hapus di bagian file anggota blade, di bagian modalnya. Ini di tag P-nya kita hapus, ganti jadi form. Bentar. Oke, ini kita kasih form action, form. Nah, form action, kemudian ini kita turunin. Oke, kemudian di samping form action kita tambahin metodenya itu post. Nah, terus di bagian bawahnya kita buat CSRF biar enggak expired. CSRF, habis itu kita buat div class. Div class-nya itu bentar. Div class-nya itu MB3. Kemudian ini kita enter. Setelah itu kita buat label for-nya nama, terus ininya nama anggota, terus habis nama anggota kita buat input type-nya, input type-nya text, kemudian kita buat ID-nya itu nama. Habis buat ID itu kita buat name, namanya itu nama. Habis itu kita buat class,
Kelasnya itu form control, kemudian required. Nah, oke, kalau udah kita lihat dulu hasilnya. Jangan lupa di refresh, klik lagi add anggota. Nah, ini udah muncul. Oh iya, ya, aku lupa. Jadi sebelumnya aku tuh udah buat ini udah berfungsi nih si modalnya, karena tapi nggak ke record. Jadi di bagian modalnya ini sebelumnya kenapa nggak pas diklik nggak muncul semodalnya, karena dia belum ditambahin BS. Nah, makanya pas ini kita tambahin BS dulu nih, data BS dismiss, habis itu ini juga ditambahin BS. Nah, terus yang di buttonnya juga ditambahin BS di bagian toggle sama targetnya. Kemudian pas di bagian base blade-nya, ini bagian scriptnya kita nggak perlu. Makanya ini kenapa aku komen, soalnya kalau misalkan ininya si script sama link ref dari Bootstrap yang nggak dikomen, dia nggak akan bisa diklik yang ini message notification gitu. Makanya dikomen, dihapus juga bisa, cuman nggak apa-apa lah, ini dikomen aja. Intinya seperti itu. Oke, ini udah bisa diketik gitu. Oke, lanjut. Ini bagian label sama inputnya kita copy, alt shift down berapa ya, 1 2 3 4 bentar, lihat dulu di localhost-nya. Mana localhost aku, bentar. Nah, ini di localhost-nya itu ada ID, kode anggota. Ini nanti mau aku hapus, tapi ntar terakhiran aja. ID, kode anggota, nama, jurusan, notif, alamat. Berarti ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Oke. Ini coba 1. Mana? Label input 1. Habis itu ini 2 3 4. Oke, lanjut. Kalau udah kita ubah namanya. Yang pertama kan ini nama anggota. Oh, kaget. Aduh, lagi record. Oke, jadi ini aku ubah dulu sesuai sama yang di sini. Nah, ini kode anggota dulu. Kode anggota, nama, jurusan. Ini kode anggota. Ini versi kamu. Nah, terus jadiin lar segiri. Kode anggota. Bentar. Baru kita bikin mana ya? Kamu diapain sih, dikirim zip gitu? Iya. Tapi lo ngerti gak sih cara buka zip? Kayak Kadila nggak curiga sama kode anggota, terus yang bagian ininya. Maksudnya desainnya. Nah, ini komen dia aja. Template-nya. Oke, terus kita ubah nama. Jadi kode itu kan bakalan anggota. Tapi nggak bingung nanti. Kode anggota, kemudian database pasti nggak database sendiri karena emang nggak bisa ngirim. habis kode anggota ada nama. Diganti dulu baru rollback lagi. Nah, ini nama. Migrasinya dihapus ya? Ya kan migrasinya hilang sendiri nanti. Ini udah. Setelah nama itu ada jurusan, notel jurusan, Nah, ini for sama ID sama namanya juga harus sama. Jurusan ini kita hapus.
jurusan. Habis kode anggota, nama jurusan, ada note tab terus alamat. Note tab itu project larangan. Ini kan bikin akali sendiri kan? Bisa itu juga banyak ini. Tab banyak bisa terlalu banyak. Aku nyari kayak bisa aja. Kalau ngapus-ngapusin aku bingung. Ini nih, coba cari. Bentar, aku mau lihat dulu di localhost-nya. Oh ya. Tab. Oke, oh iya, ini kan sama semua. Bentar deh, komen dulu. Ini aku blok. Komen D. Nah, ini hapus. Tab. Oke, udah. Terakhir tadi apa aku lupa. Oh, alamat. Alamat. Nah, ini kan diklik ininya bisa tuh dia. Aku tuh kan ngambil ini kan. Tapi aku ngeri. Trauma ya. Alamat. Oh, yang ini. Aku kan ngambil ini. Nah, udah nih. Udah kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, udah ini otomatis. Coba kita refresh dulu. Jangan ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini udah keubah kode anggota, nama, jurusan, hotel. Nah, udah. Oke. Bentar, ini kalau dilihat dari hasilnya itu dia rada terlalu dempet. Jadi coba kita kasih BR, kita kasih jarak. BR. Terus ini juga dikasih BR. Ini juga kasih BR. Siapa itu? Ini BR. Kemudian ini BR. Oke. Udah. Terus bentar, ini kita refresh dulu. Kita lihat jaraknya. Nah, ini udah rada mending. Terus ini kayaknya kegedean ini modalnya, jadi pengen dikecilin. Coba MB-nya kita ubah jadi MB2. Apa bedanya ya sama yang sebelumnya? Bentar, kita komen chat. Atau kalau mau tetap itu ya? Apa bedanya? Kayak sama aja ya. Ini MB3. Sekarang MB2. Aku tahu kenapa. MB2 juga nggak tahu kenapa ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Udah gini aja. Ini juga udah cakep kok. Oke. Oke, kalau udah berarti ini kita mau buat nambahin data. Nah, ini mau buat ini tuh biar bisa tuh nambah data. Biar bisa nambah data ini berarti kita buat controller untuk menambah data. Kita masuk ke web.php. Agak lanjut. Ini di bagian route get anggota ini alt shift down. Terus ini kita ubah, kan ini aku mau nambah data. Nah, berarti si route-nya diubah jadi post sedang merajin. Habis itu ini tambah peserta. Bukan tambah peserta, kan aku tambah anggota, berarti tambah slice anggota. Apa beritanya? Terus di sini tambah anggota juga. Tambah anggota. Berarti di name-nya admin. Tambah anggota. Ini bisa diklik. Yang pakai sobat key. Ganti aja namanya.
tambah Tapi kok nggak terus anggota admin tambah anggota. Terus nanti kenapa? Nah, udah. Ya usahanya ngomongnya. Oke, lanjut. Ini kita kalau udah buat ini masuk ke anggota controller. Caranya komen kemudian klik. Nah, kita buat public function di sini. Terus kita buat public function. Bentar. Dia yang Oke. Nah, di sini public function. Public function. Public functionnya itu tambah anggota, tambah data ya tambah anggota, terus Control F aja. kita buat dulu request. Nah, ini auto increment, kita enter aja, terus $request, $request, codingan aku masih berantakan. Kamu kalau bukan ini terus nanti kamu sini. nah udah kalau gitu. Ntar, public function tambah anggota, request $request. Nah, udah. Kalau udah kita enter. Ini namanya, oh bentar, ini nama sesuai sama di model. Oh ya, ini anggota, nama aku anggota ininya. Berarti di sininya anggota. Nah, ini auto increment juga, titik 2-nya 2 kali. Create, terus kurung, sitak, enter. Habis itu, nah ini aku tuh ada apa aja ya, bentar. Berarti ini aku salin aja kali ya, dari mana ya? Bukan. Dari bagian anggota PHP. Iya nggak sih? Iya. Ini kita salin aja karena ya. Nah, ini bentar. Ini hapus dulu command V. Nah, udah. ID. Nah, ID-nya nggak perlu. Ini hapus aja. Kode anggota, habis itu kita buat panah, $request, habis itu kode anggota. Itu lu nggak minta ya koleksi kode. Tuh tadi pas aku bilang kayak sini gimana, emang nggak di-share sama Dara? Buat amat. Kode anggota. Nggak minta kan? $request kode anggota, habis itu Pasti dia nanya, emang nggak di-share ke itu? ini juga sama. Oh, kayak gitu. Kita kasih tanda panah. $request. Terus ada contohnya kan belajar aja. Tuh. Jangan error langsung stop, coba-coba. Soalnya udah mepet, kalau nggak mepet aku coba di. Habis itu jurusan Iya nggak sih? Tapi $request, tidak ada pemasukan. $request jurusan. Marisa, itu tuh sebenarnya karena error yang stuck di pada di video 4 kan. Sampai Kak Dila udah matematik tuh udah nggak bisa. Habis itu Sampai punya aku tuh kayak diulang lagi ya bikinnya. $request. Terus pas kali, tapi kok itu sama kayak yang anu. Makanya pesen aku nggak Ica.
Berarti emang udah bapaknya tuh udah ada something gitu loh. Tiba-tiba gitu. Notel. Tapi bisa jangan dipikir berat ya, siapa tahu pelan bisa wangi. Nisa. Terus Tadi kan aku udah bikin. Apa udah bikin? di Tadi kan alamat aku udah bikin migration kan di sini. Jangan mau. follow Aku request pasti aku mau record lagi dari awal kan. Dari awal ini aku Alamat. hasilnya nggak apa-apa. Ntar kan aku bikin lagi. Oh, pada soalnya 14 menit. Terus gimana lagi? Iya paling banyak tuh ini sama satu lagi. Di sini kita kasih titik koma, bentar. Di sini kita kasih titik koma. Ingat aku ya. berarti tadi yang 3 aman, yang 4 ya. Apa lagi? Kalau tapi nggak bisa kan. Oke, lanjut. Sederhana. Habis itu kita buat return redirect-nya. Di sini enter return redirect. Kok tipe bentar. Return redirect. Ini ya. Terus Berarti dihapusin namanya aja atau gimana? route. Ya kan hapus semua. Jadi ini ganti sama apa ya? Admin Dashboard. Sama index. Bentar. Dashboardnya kan di Aku bawah kan kosong. masukinnya ke dalam. Punya dashboard lah itu isinya kosong banget. Ini adminnya gede dong berarti. Ya. Admin index. Oh enggak. Iya enggak? Bentar dulu, aku tuh ngambil dari sini kan. Dari website PHP. Admin index. Dashboard tuh di sini. Admin index. Ini copy. Habis itu ke sini. Ini hapus. Ya ntar aku nggak perlu bikin table lagi berarti. Hapus. Ini paste. Admin index anggota. Bikin ini lagi sini. Bisa ini titik koma. Nah udah, setelah itu Yang kita masukin barang kayak masuk ke sini file anggota.blade. Nah ini kan formnya belum kita isi. Nah kita copy dulu dari web.php. Kita copy yang ini admin tambah anggota. Kayaknya agak-agak ribet. Ini kita copy. bisa bayangin ini Terus jadi kita balik lagi ke anggota blade. Kita buat kurung kurawal 2 kali. Jadi ada Terus satu route. tugasnya, ada satu si pelanggan. Habis itu tugasnya nggak usah lah kan? habis route Banyak banget isinya ya. masukin paste yang tadi admin tambah anggota. Oke, metodenya post. Nah udah, terus si yang div ini yang isinya close sama save change ini kita pindahin. Nah ini kita cut, kita pindahin, ditaruh di atas form. Alt Shift F biar rapi. Nah kemudian nah si button type-nya ini kita tipenya ini submit. Oke, coba kita lihat hasilnya. Jangan lupa di refresh. Itu bisa juga tapi Add anggota, misalkan kode anggotanya A2, namanya siapa ya? Jenny, jurusan RPL, gimana ngebayangin notel, nggak usah ya. alamat Ganti aja Cianjur, penjual. search change. Oh, error. ini lebih ke admin nggak sih? Bentar kita cek lagi. Jadi ini lebih ke adminnya nggak sih? Ini kembali Oh iya, jadi tadi kenapa nggak error? Karena
Aku belum nge-rollback karena tadi kan aku di bagian migrationnya aku hapus, user ID-nya aku hapus. Pokoknya intinya mah yang user ID semua aku hapus kan. Bukan semua, maksudnya yang user ID-nya tuh dihapus. Tapi di localhost belum dihapus, makanya kita rollback dulu. PHP artisan migrate rollback. Habis itu kita ini lagi PHP artisan migrate. Nah, kalau udah pas kita bagian masukin data udah otomatis udah masuk ke sini. Otomatis udah masuk ke bukan ke sini belum, udah masuk ke localhost. Coba kita lagi ya. Kita buat lagi Ini aja. Kalau ini tuh A3 Jenny Seni malu deh aku. alamatnya Oh iya. Jakarta, Ini udah berat belum sih? save. Nah, ini otomatis sudah kesimpan di mana? Di localhost. Nah, ini coba kita refresh. Nah, kesimpan. Ini Jenny. Tugas keadilan kemarin. Udah. Oke. Kalau gitu lanjut. Oke, lanjut. Setelah kita udah munculin ini data yang udah kita tambahin ke localhost, kita mau nambahin ke sini, ke template admin kita. Nah, caranya kita ke ke anggota controller. Jadi yang pertama, Habis itu, kita bikin folder baru. nah di bagian public function, nah ini. Terus habis itu file. Oh iya, lupa. Aku kan udah nambahin ini ya. Ya benar nih $anggota. Ini benar all compact anggota. Oke, ini udah. Yang tadi kan Ina? Terus Yang tadi kan? oke, sekarang kita masuk ke file anggota blade.php. Nah, di bawah tag body yang ini kita kasih perulangan for each. Iya ya. For each Gitu. dollar Yang ini aja. anggota as dollar anggota as dollar roll. Terus di ininya kita hapus aja, kita nggak usah pakai th ini. Nah, hapus. Kemudian di td ini kita kasih ini hapus, kita ganti Ini tetap berarti ya? pakai si kurung kurawal. Tetap ya? Semuanya udah. Bentar, ini kita enter aja. Jadi kayak gini misalkan Kita komen Z. sama kayak gini kan, kita bisa masuk, kita bisa lihat ini kita kayak data kita gini. Tapi bukan berarti kayak pengumpulan tugas atau apa itu. Tapi lihatnya data penilaian hasilnya Dollar loop ambil penilaian. Iya. Kayak aku iteration biar dia segini nih, ngumpul. misalnya aku pencapaiannya udah kayak gini, aku di bidang ini aku kayak gini gitu, ketampilannya nanti kayak gitu. Dollar row Yang di admin itu yang bagian nggak create data, jadi dari admin yang cuma bisa ini aku saja bisa lihat. nah terus Itu aja. ini juga hapus. Jadi user cuma bisa ngelihat data yang diupdate sama si admin. Tapi kita fokus ke halaman admin dulu. Dollar row Berarti nanti kita ini yang tadi balik ke tadi bikin tabel penilaian kan. dollar row Kita ganti bat ini kan. kode anggota Jadi penilaian. Nah, ini berarti pendaftaran dia penilaian. Intinya di pendaftaran. dollar row kode anggota, habis itu Penilaian. Ini kontaknya nggak usah ada. Penilaian berarti ID-nya tetap ada. Ada
Terus ini kita ganti, habis itu kode-kode nama. Nama kelas berapa tuh kita? Nama, habis itu jurusan, Maksudnya MHS ada kelas. Oh, ke MHS. Oh, ngerti lah ya. Kelas berarti. Nah, kalau ke tahfiz itu pembelajaran ya berarti ya. Berarti ini pembelajaran, ambil ID kategori. terus Berarti ini notel. ID kategori ya. Jadi Kategori apa kabar? notel, habis itu alamat. Saya awal-awal ada jelas ID itu apa? Kayak ngambil data itu ke situ. Oke, kalau udah, ini biar rapi aku kesini deh. Enter, Udah jam 2 tuh udah mulai kontak itu. Udah nggak mau enter, lagi. enter. Udah ngantuk deh. Ini diginin biar rapi. Soalnya kayak orang itu kerja lebih banyak kerja pagi ya kan, dari pagi sampai Nah, ini udah. Terus ada orang kan subuh baru tidur, tapi malah paginya tidur, subuh baru tidur, malam tidur. Oke, terus ini kita kasih spasi dulu deh. Jangan lupa kita, ini ada for each, berarti di bawah TR juga harus ada and for each. And for each. Nah, udah. Terus kita refresh labs-nya. Nah, udah masuk datanya. Udah selesai. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ngeliatin